Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Putriani, NPM C0C01946 akan menjelaskan tentang bab 6. Masih berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi. Terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Kalau di bab 5 kemarin berhubungan dengan persediaan dan jasa. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang berkaitan dengan aset tetap yang masih melibatkan antara entitas induk dan entitas anak. Kemudian untuk materi di bab 6 ini, di samping berdasarkan pembagiannya adalah hulu dan hilir. Maka pembagian berikutnya adalah aset tetap ini terbagi dalam dua jenis aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak disusutkan. Kita jelaskan dulu transaksi yang berkaitan dengan aset tetap yang tidak disusutkan. Misalnya itu ada tanah, kemudian dibagi lagi menjadi ada transaksi hulu, ada transaksi hilir. Jadi sekarang saya akan menjelaskan antara entitas induk dan anak dalam penjualan aset tetap, yaitu untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Saya akan menjelaskan bagaimana pencatatannya baik di perusahaan induk dan PT anak, dan jurnal eliminasi yang harus kita buat. Yang harus diingat adalah yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian dalam kaitannya transaksi induk dan anak adalah transaksi-transaksi yang terjadi kepada pihak non-afiliasi. Kalau untuk transaksi yang terjadi antara entitas induk dan anak, tidak boleh pengaruhnya itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang hanya boleh muncul itu adalah yang nilainya itu berasal dari transaksi dari pihak non-afiliasi. Jika dua perusahaan sudah bergabung menjadi entitas yang bersatu dan menjadi satu kesatuan usaha, maka mereka akan terjadi transaksi baik hulu maupun hilir. Salah satunya adalah transaksi penjualan aset tetap. Aset tetap ini dalam PSAK 16 yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan, bisa juga untuk menghasilkan barang seperti mesin yang merupakan bagian dari aset tetap. Seperti apa dampak pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi? Bagi perusahaan induk, ketika ia menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka itu disebut dengan disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Ini terjadi bisa karena aset tetap itu dijual, bisa aset tetap itu dihentikan penggunaannya, bisa juga aset tetap itu dihentikan setelah ditukar. Artinya aset itu diserahkan kepada pihak lain dan di pencatatan dan pembukuan kita aset itu dihapuskan. Nah, bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap kepada perusahaan itu, maka itu disebut dengan memperoleh aset tetap. Posisinya entitas induk sebagai perusahaan pencatatan transaksi ini sebagai disposal aset tetap, sedangkan entitas anak mencatat ini sebagai perolehan aset tetap. Kemudian dari penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya, maka posisi pencatatan yang memiliki aset tetap tersebut, maka ia akan mencatat adanya keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap. Nah, induk menjual aset tetapnya kepada anak, maka pencatatan di perusahaan induk akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut. Lalu untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari aset tetap tersebut beda dengan persediaan. Nah, kalau di persediaan menentukan keuntungan tinggal dikurang antara harga jual dan pada saat kita menjual dengan harga perolehan saat kita memperoleh aset tersebut. Itu untuk menentukan keuntungan dari harga perolehan persediaan. Tapi kalau kaitannya dengan penjualan aset tetap, untuk keuntungan dan kerugian itu kita akan menghitung selisih
atau membandingkan antara harga perolehan aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai buku aset tetap. Nilai tercatat atau nilai buku aset tetap itu dihitung dari harga perolehan aset tetap tersebut dan dikurang dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini dihitung dengan semua akumulasi penyusutan beban yang sudah diperhitungkan selama aset tetap tersebut dimanfaatkan. Kalau lebih tinggi harga jual dibandingkan nilai buku aset tetap tersebut di tanggal penjualan, maka kita akan mengakui adanya keuntungan dari penjualan aset tetap. Tapi jika sebaliknya lebih tinggi dari nilai buku dari aset tetap pada harga jual, maka kita akan mengakui sebagai kerugian. Nanti perusahaan induk akan mencatat jurnal untuk transaksi yang berhubungan dengan keuntungan dan kerugian ini. Ini waktu ia menjual atau mengakui keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap tersebut. Kemudian waktu proses menyiapkan laporan keuangan konsolidasi, ia juga akan mengunggahkan penggugahan aset dari keuntungan atau dari kerugian ini dan dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kalau kemarin itu persediaan keuntungan atau kerugian dari penjualan persediaan itu dikatakan belum terrealisasi sampai barang dagang itu dijual oleh perusahaan pada perusahaan non-afiliasi. Kalau kaitannya penjualan dengan aset tetap akan keuntungan dan kerugian itu sudah dikatakan terrealisasi, maka jawabannya terbagi menjadi dua. Ada untuk aset tetap disusutkan, ada untuk aset tetap tidak disusutkan. Nah, untuk aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah. Jadi kapan akan mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu atau terrealisasi jika yang dijual adalah tanah ketika entitas anak menjual aset tetap berupa tanah kepada perusahaan non-afiliasi, maka keuntungan dan kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi. Nah, selama aset tetap itu berada di perusahaan anak, maka dikatakan keuntungan atau kerugian penjualan aset atau tanah itu belum terrealisasi. Maka nanti akan ada pencatatan untuk catatan pengangguhan untuk keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi. Nah, bagaimana dengan aset tetap yang disusutkan dan yang dijual itu adalah peralatan atau mesin maupun bangunan? Maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tetap tersebut. Bukan pada saat dijual, tetapi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Contohnya, saya menjual aset tetap berupa peralatan kepada perusahaan anak PTA. Saya menjual itu di tanggal 1 Januari 2018, kemudian selama tahun 2018 perusahaan PTA sudah memanfaatkan aset tetap selama 1 tahun. Jadi pada saat 31 Desember, maka saya akan mengakui adanya keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap itu berupa peralatan yang sudah terrealisasi dengan sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut pada PTA. Berarti saya akan menghitung untuk 1 tahun karena aset tetap berupa peralatan baru dimanfaatkan oleh PTA sejak dibeli dari perusahaan saya. Baru 1 tahun, yaitu 2018. Di tahun 2009 berarti ada lagi pemanfaatan untuk tahun 2019. Maka akan dibuat lagi jurnal untuk mencatat keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi. Kemudian transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan, khusus membahas bagaimana dampak transaksi penjualan tanah dari induk kepada anak perusahaan dengan 3 skenario kemungkinan. Contohnya, PT Palapa sebagai perusahaan induk itu memiliki 100% saham di PT Samudra sebagai perusahaan anak.
Menurut informasi jual beli aset tetap antara PT Palapa dan PT Samudra, kejadian 1, PT Palapa memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi dengan harga perolehan 900 juta. Nah, peristiwa yang kedua, PT Palapa sebagai perusahaan induk menjual tanahnya kepada PT Samudra dengan harga jual 1 miliar. Peristiwa ketiga, PT Samudra sebagai perusahaan anak yang membeli aset tetap berupa tanah kepada perusahaan induk itu menjual kepada non-afiliasi atau perusahaan non-afiliasi dengan harga 1,2 miliar. Maka ketiga peristiwa itu bisa digambarkan seperti gambaran yang ada di buku pada halaman 183. Ada yang mana aset tetap itu PT Induk dibeli dari perusahaan non-afiliasi, maka tanah itu kita peroleh dengan harga perolehan sebesar 900 juta. Kemudian tanah yang dimiliki oleh perusahaan induk ini dijual kepada pihak perusahaan anak yaitu PT Samudra dengan harga 1 miliar. Maka bagi PT Samudra ketika dia membeli tanah dari PT Palapa, maka itu ada perolehan. Kemudian ketiga itu menjual tanah kepada perusahaan non-afiliasi seharga 1,2 miliar. Maka dari ini kita bisa memperhitungkan keuntungan yang dicatat oleh perusahaan induk ketika ia menjual tanah tersebut kepada PT anak. Itu sebesar 100 juta. Lalu, apa jurnal yang dibuat perusahaan induk ketika menjual? Maka akan memperoleh cash dari perusahaan anak itu sebesar 1, miliar. Kemudian akan menghapus tanah di posisi kredit sebesar harga perolehan, yaitu sebesar 900 juta. Dan akan mencatat adanya keuntungan dari penjualan tanah sebesar 100 juta. Kalau jurnal yang dibuat PT Anak itu apa? Ketika memperoleh tanah dari perusahaan induk, maka akan mendebitkan tanah sebesar 1, miliar dan mencatat akan mengeluarkan cash sebesar 1, miliar untuk transaksi ketika anak menjual kepada perusahaan non-afiliasi. Maka bagi PT Anak itu adalah transaksi penjualan, maka akan mencatat cash sebesar 1,2 miliar. Tanah dihapuskan di posisi kredit sebesar 1 miliar harga perolehan ketika membeli dari perusahaan induk. Kemudian keuntungan penjualan dari tanah sebesar 200 juta. Ini secara pencatatan akuntansi, belum secara laporan keuangan konsolidasi. Dari 3 peristiwa tadi dibagi menjadi 3 skenario lagi. Yang pertama skenarionya seluruh peristiwa baik peristiwa 1, 2, 3 terjadi pada tahun yang sama, yaitu 2015. Jadi induk membeli dari perusahaan non-afiliasi, kemudian induk menjual kembali kepada perusahaan anak, kemudian anak menjual kepada perusahaan non-afiliasi. Jadi transaksi itu terjadi di tahun yang sama. Maka untuk kasus skenario 1, PT Palapa ini membukukan keuntungan 100 juta, sedangkan PT Samudra membukukan keuntungan penjualan tanah sebesar 200 juta. Karena sudah terjadi transaksi ini di tahun yang sama, di tahun 2015, tanah yang dijual dari induk ke anak sudah dijual ke PT Anak dan ke PT Afiliasi. Maka keuntungan atau kerugian yang dicatat PT Induk itu sudah terrealisasi. Disimpulkan bahwa tidak ada jurnal tambahan yang dibuat PT Palapa dan tidak terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah tersebut. Untuk kepentingan penyusunan laporan konsolidasi juga tidak ada jurnal eliminasi yang perlu dibuat, karena semua keuntungan dan kerugian penjual ini sudah terrealisasi. Nah, untuk kasus skenario kedua terjadi pada tahun 2015, sedangkan skenario 3 terjadi 2016. Artinya induk memperoleh tanah dari perusahaan non-afiliasi ini tahun 2015. Induk menjual kepada anak juga terjadi di tahun 2015. Tetapi PT Anak akan sampai 31 Desember belum menjual tanah tersebut ke perusahaan non-afiliasi. Maka di sini disimpulkan bahwa keuntungan dari penjualan tanah ini akan ditangguhkan. Maka jurnal yang dicatat
PT Palapa sebagai perusahaan induk untuk melihat penangguhan tanah. Mendebitkan bagian laba atas entitas anak 100 juta, kemudian mencatat investasi atas entitas anak di posisi kredit 100 juta. Ia membuat jurnal karena tanah ini belum dijual dari perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang diakui PT Palapa belum terrealisasi. Selain itu, nilai tanah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian bukan 1 miliar, walaupun kenyataannya anak memperoleh tanah sebesar 1 miliar. Tapi ingat, memperoleh tanah dengan harga 1 miliar itu membelinya dari perusahaan induk. Maka nilai 1M tadi tidak boleh muncul. Yang boleh muncul dalam laporan konsolidasian itu sebesar 900 juta ketika induk memperoleh dari perusahaan non-afiliasi. Maka harus ada jurnal eliminasi. Untuk kasus skenario yang ketiga, peristiwa ketiga saja yang terjadi pada tahun 2015, 1 dan 2 terjadi 2014. Induk memperoleh tanah dari perusahaan afiliasi itu tahun 2015. Induk menjual kepada anak juga di tahun 2015. Tahun 2015 anak telah berhasil menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi. Maka di tahun 2015 anak berhasil menjual kepada perusahaan non-afiliasi. Di sini ada keuntungan yang telah terrealisasi. Maka induk akan mencatat jurnal. Jurnal untuk kasus skenario yang ketiga ini karena anak berhasil menjual ke perusahaan non-afiliasi, investasi pada entitas anak 100.000, bagian laba atas entitas anak 100.000, keuntungan atas penjualan tanah tersebut harus ditambahkan sebagai komponen laba atau rugi konsolidasi berjalan. Sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 sebesar 300 juta, yang 200 jutanya pada saat mencatat ketika ia menjual kepada perusahaan non-afiliasi, dan mencatat adanya keuntungan juga sebesar 200 juta. Tidak semua jurnal disajikan. Anak pada tahun 2015 menjual kepada perusahaan non-afiliasi. Anak sudah melakukan pencatatan dengan jurnal kas 1,2 miliar, kemudian menghapus tanah sebesar 1,2 miliar. Kemudian ia mencatat adanya keuntungan penjualan tanah 20 juta, jadi sudah terrealisasi karena tanahnya sudah terjual. Maka keuntungan yang terrealisasi ini keuntungannya 300 juta, 200 juta itu dicatat ketika menjual kepada perusahaan non-afiliasi. Lalu ketika induk menjual kepada anaknya, kenapa sudah terrealisasi? Karena anak sudah berhasil menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi. Maka keuntungan penjualan tanah ini muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Tepatnya laporan laba rugi konsolidasian. Bagian pendapatan lain-lain itu sebesar 300 juta. Ilustrasi ini merupakan transaksi hulu, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat hanya mempengaruhi investasi pada entitas anak. Jika ia transaksi hilir, jika presentasi kepemilikan tidak 100%, maka yang harus diakui tidak bisa 100%. Harus sesuai porsi kepemilikan induk terhadap perusahaan anak. Transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Berikut neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember. Sekarang kita masuk menyusun laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi. Maka kita perlu data neraca saldo dari PT Nusantara dan Andalas untuk 31 Desember. Terdapat informasi tambahan yaitu bahwa PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas pada 1 Januari 2015 dengan mengakuisisi 72% saham PT Andalas, di mana nilai buku dan entitasnya PT Andalas untuk porsi 75% itu adalah 900 juta. Berarti yang mengakuisisi pada nilai tercatat
Nah, kemudian karena memiliki nilai ekuitas 1,2 miliar, PT Andalas kemudian porsi entitas induk hanya 75% sebesar 900 juta. Maka dipastikan 300 juta itu miliknya kepentingan non pengendali. 2. Selama 2015 PT Andalas mengumumkan bahwa memperoleh laba bersih sebesar 200 juta dan membagikan dividen 50 juta. Di sini adanya transaksi bahwa yang dilaporkan PT Andalas dalam akun tanah terdapat tanah yang dibeli dari PT Nusantara. Jadi tanah dalam neraca saldo PT Andalas terdapat tanah yang dibeli PT Andalas kepada PT Nusantara sebesar 150 juta. Tanah tersebut diperoleh dari PT Nusantara dari perusahaan non-afiliasi sebesar 120 juta sehingga PT Nusantara ketika menjual tanah tersebut kepada PT Andalas akan mengakui adanya keuntungan penjualan tanah sebesar 30 juta. Selisih antara harga jualnya 150 juta dan harga perolehan ketika menjual kepada non-afiliasi sebesar 120 juta. Maka keuntungan yang dicatat perusahaan Nusantara ini sebesar 30 juta. Sampai 31 Desember tanah tersebut belum dijual, maka PT Andalas kepada perusahaan non-afiliasi atau tanah tersebut masih dimiliki PT Andalas. Pertama kita akan catat transaksi pada tanggal 1 Januari 2015 ketika PT Nusantara mengakuisisi 75% sahamnya PT Andalas dengan menyerahkan uang sebesar 900 juta investasi pada PT Andalas. 900 juta dikredit. Ia menggunakan metode ekuitas, maka PT Nusantara akan membuat penyesuaian yang pertama. Ia akan mencatat adanya penyesuaian ketika mengakui adanya bagian dari laba yang diperoleh PT Andalas yang haknya PT Nusantara, yaitu 75% dari 200 juta berarti 150. Maka jurnal yang dibuat PT Nusantara 31 Desember adalah investasi pada PT Andalas bertambah 150 juta, bagian laba atas PT Andalas 150 juta, kemudian ia juga mencatat penyesuaian untuk dividen yang ia terima dari PT Andalas sebesar 75% dari 150 juta, yaitu cash 37.500 juta, investasi pada PT Andalas 37.500 juta, kemudian selama periode 2015 terdapat transaksi hulu yaitu PT Nusantara menjual tanah kepada PT Andalas dengan harga jual 150 juta, di mana tanah tersebut sebelumnya diperoleh oleh PT Nusantara dari perusahaan non-afiliasi sebesar 120 juta. Maka PT Nusantara mencatat keuntungan dari penjualan tanah tersebut sebesar 30 juta. Karena sampai dengan akhir tahun PT Andalas masih memiliki tanah yang diperoleh dari PT Nusantara tersebut. Maka keuntungan itu belum dikatakan terrealisasi, maka PT Nusantara akan mencatat jurnalnya bagian laba atas entitas anak 30 juta pada investasi pada PT Andalas 30 juta karena keuntungan itu belum terrealisasi. Alasannya karena sampai 31 Desember 2015 tanah tersebut yang dibeli PT Andalas masih dimiliki PT Andalas. Kita memasuki prosedur konsolidasi tahun kedua 2016. Informasi tambahannya, laba bersih yang diperoleh PT Nusantara sebesar 750 juta. Kemudian dividen yang diumumkan PT Nusantara sebesar 40 juta. PT Andalas memperoleh laba bersih tahun 2016 sebesar 250 juta. Kemudian dividen yang diumumkan PT Nusantara sebesar 100 juta. Informasi tambahan terkait tanah yang diperoleh dari PT Nusantara. Tanah yang diperoleh dari PT Nusantara masih belum digunakan atau belum terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada bab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.